Baik, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Saya berharap adik-adik semua sehat-sehat saja, merasa luar biasa, dan merasa penuh ceria untuk beribadah hari ini. Ya, sekali lagi kita beribadah secara online, dan ya semoga ini tidak akan menghambat dan tidak akan menurunkan ceria adik-adik untuk untuk beribadah hari ini. Kakak mau minta maaf pertama kalau misalnya videonya kurang jelas atau audionya kurang jelas karena kakak lagi mengalami kendala teknis. Jadi semoga adik-adik semua tetap bisa dengarkan suara kakak dengan baik. Ya, dan tentunya kakak berharap ini tidak akan menurunkan ceria dan semangat adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Yes, ya oke. Mungkin dari adik-adik ada beberapa yang masih capek, baru bangun mungkin. Ya, untuk memulai pagi kita hari ini, mungkin kita nyanyi satu lagu pujian yuk. Yaitu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke, baik. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini, mari kita nyanyi satu lagu, yaitu Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh. Hai, shalom adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik terus mengikuti ibadah setiap minggunya walaupun kita masih berjauh-jauhan ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Odi yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kak Odi akan bercerita tentang Tuhan adalah penolong kita. Siapa ya yang ditolong oleh Tuhan? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami hanya boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, buka hati kami, telinga kami, pikiran kami. Berkati hamba Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau boleh sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah ya adik-adik, kita akan melihat satu video yang menjadi pengantar kita untuk cerita kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menonton video itu, Kak Odi mau tanya nih, ada yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo, mana Alkitabnya? Kalau dihitung ya, mama papa di rumah yang juga menemani adik-adik hari ini mendengarkan firman Tuhan sekolah minggu pada hari ini, boleh juga membantu adik-adiknya untuk menyiapkan Alkitabnya. Kalau dihitung sampai 5 ya. 1, ayo cepat. 2, 3, 4, 5. Ya, kita saksikan video terlebih dahulu ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak akan menceritakan mengenai bayi Musa. Cerita ini dapat dibaca di kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Nah, Firaun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir.
Firaun memerintahkan semua prajurit-prajuritnya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian, semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi, ibu Yochebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yochebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Bayi itu mempunyai kakak bernama Miriam, dan Miriam mengikuti kemana perginya bayinya itu. Tiba-tiba, putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu, Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yochebed, tapi putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yochebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yochebed menyerahkan bayinya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, bagaimana videonya? Menceritakan tentang seorang putri Mesir yang menyelamatkan bayi ya. Pasti adik-adik sudah sering nih mendengarkan cerita tentang ini. Tapi kalau dia tetap akan bercerita, tetap akan men-sharingkan firman ini supaya adik-adik juga tetap tahu dan tetap paham, tetap mengerti, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun itu. Ya, cerita Alkitab minggu ini telah terjadi bertahun-tahun setelah keluarga Yusuf bergabung dengan Yusuf di Mesir. Ya, ingat ya adik-adik bahwa Yusuf sebelumnya berpisah dari keluarganya dan akhirnya bersatu kembali dan tinggal di Mesir. Waktu itu banyak anak Israel dilahirkan di Goshen. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan mungkin terdapat 2 juta orang Israel di Mesir. Jumlahnya banyak ya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu Fir'aun sungguh sangat khawatir. Ini bukan Fir'aun yang sebelumnya ya, tapi ini Fir'aun yang baru. Fir'aun sungguh khawatir, sungguh merasa cemas bahwa Mesir ini nanti bisa diserang oleh orang-orang Israel yang bisa bekerja sama dengan musuhnya Mesir ini. Jadi Fir'aun, aduh gimana ya melindungi negeri ini, melindungi kekuasaan saya, melindungi area saya, melindungi wilayah saya. Nanti musuh-musuh saya akan menyerang saya lagi dan wilayah saya akan diambil oleh mereka. Pikiran Fir'aun seperti itu. Dan akhirnya Fir'aun berpikir kita sebaiknya berbuat sesuatu. Bagaimana kalau mereka bergabung dengan musuh-musuh kita? Pikiran Fir'aun seperti itu. Akhirnya Fir'aun harus mencegah bangsa Israel bertambah banyak. Ia dan pegawainya dia nih, pasukan-pasukannya nih, dia mempunyai suatu ide. Yuk kita buka di Keluaran 1 ayat 11. Kita buka bersama-sama ya adik-adik. Yuk kalau ditunggu kita buka ya. Keluaran 1 ayat 11 kita baca bersama-sama. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Jadi mereka disuruh bekerja Rodi. Gimana caranya nih orang-orang Israel ini tidak bekerja sama dengan musuh-musuhnya, dengan musuh-musuhnya bangsa Mesir dan bisa menyerang Mesir. Akhirnya mereka harus dipaksa kerja Rodi. Nah adik-adik, tetapi rencana ini tidak berhasil. Alkitab mengatakan semakin berat pengawas Mesir menyuruh orang Israel bekerja, makin bertambah jumlah umat Allah di Mesir sana. Dan Fir'aun sungguh sangat cemas, khawatir, takut. Dan satu hal yang kita pasti harus merasakan juga, ternyata Tuhan benar-benar menepati janjinya. Tuhan menyertai bangsa Israel. Ia menepati janjinya kepada Abraham bertahun-tahun sebelumnya. Nanti kita buka ya adik-adik di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yuk kita buka yuk Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kita buka Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau dibacakan ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Tuhan menepati janjinya dia kepada Israel. Jadi benar-benar ya Tuhan itu sungguh luar biasa. Ia menepati janjinya kepada Abraham untuk memberkati bangsa Israel. Ketika Fir'aun melihat bahwa kerja kerasnya tidak memberhentikan pertambahan jumlah orang Israel, karena kerja Rodi udah, tapi pertambahan jumlah orang Israel ini makin banyak nih. Ia sungguh sangat marah. Ia menyuruh mereka bekerja lebih keras lagi. Jadi pegawai-pegawainya ini disuruh bekerja keras lagi nih adik-adik. Jadi biar si orang Israel ini, umat Allah ini tidak semakin banyak jumlahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun ya adik-adik kira-kira? Ayo, menurut adik-adik apa nih yang dilakukan oleh Fir'aun? Ya, Fir'aun mempunyai gagasan yang menurut dia akan berhasil. Rencananya itu sungguh sangat mengerikan adik-adik. Namun ia tetap melaksanakannya. Ia tidak takut walaupun itu mengerikan. Ya, apa ya adik-adik rencananya itu? Membunuh semua bayi laki, membunuh semua bayi laki-laki. Menyedihkan, sungguh sangat menyedihkan. Jadi pada hari itu bagi semua keluarga Israel. Tetapi Tuhan memperhatikan, ia tidak meninggalkan umatnya. Seluruh bidan-bidan di negeri Mesir harus membunuh semua laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Dan setiap laki-laki yang dilahirkan dari keluarga Israel itu harus dibunuh adik-adik. Dan anak perempuannya ya udah tidak apa-apa boleh hidup. Ngeri adik-adik ya. Wah, tetapi para bidan itu tahu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka takut mencelakakan bayi laki-laki itu. Mereka tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Fir'aun. Maka umat Allah terus saja bertambah banyak. Nah, banyak ya adik-adik pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi bidan-bidan ini yang disuruh untuk membunuh bayi laki-laki, mereka juga tidak melakukannya. Karena mereka takut, mereka takut sama Tuhan. Kenapa? Karena membunuh itu dosa adik-adik. Fir'aun semakin marah besar karena jumlah penduduk Israel juga semakin banyak. Akhirnya ia menyuruh orang Mesir membuang semua bayi-bayi laki-laki Ibrani ke sungai Nil. Betapa kejamnya Fir'aun. Sungguh sangat kejam yang adik-adik, sangat jahat. Nah adik-adik, pada suatu hari seorang perempuan Ibrani bernama Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki. Nah karena Yokebed tahu nih adik-adik anaknya akan dibunuh, ketika orang Mesir melihatnya maka dia berpikir keras nih adik-adik. Apa ya yang harus dilakukan? Ia khawatir nanti suara anaknya akan semakin besar, tangisannya semakin besar dan akan terdengar oleh pegawai-pegawai pasukan-pasukan Mesir ini. Dan anaknya akan dibunuh. Akhirnya Tuhan menolong Yakobet membuat rencana untuk menyelamatkan bayinya. Ya adik-adik apa yang dilakukan Yakobet? Akhirnya Yakobet menaruh bayi itu di dalam sebuah keranjang. Adik-adik tahu keranjang yang terbuat dari rotan ada. Kalau sekarang kita bisa melihat keranjang buah ataupun yang terbuat dari anyaman bambu. Mungkin sekarang ada yang dari plastik. Nah, sebelum bayi itu diletakkan di atas keranjang itu, keranjangnya itu tuh disusun rapi. Nah, keranjang itu kan bolong-bolong ya adik-adik. Waduh, kalau bolong-bolong nanti keranjangnya ini akan tenggelam dan masuk air kan keranjangnya nanti tenggelam. Wah, bayinya juga tidak akan selamat. Akhirnya si Yokobed ini mempunyai ide untuk menepel semua bagian-bagian yang bolong-bolong itu, melapisi bagian keranjangnya itu yang dengan lumpur yang sangat tebal dan lengket adik-adik. Jadi bagian-bagian yang bolong itu tidak akan masuk air. Nah,
Setelah segala sesuatunya selesai, Yokebed ini menaruh bayinya tersebut di dalam keranjang itu. Hatinya Yokebed tuh sangat sedih dan juga sangat takut. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi supaya tidak terlihat oleh pasukan Mesir. Dia akhirnya sembunyi-sembunyi di balik rumput-rumput. Jadi dia akan menaruh keranjang itu di aliran Sungai Nil. Nah, di dekat aliran Sungai Nil itu ada rumput-rumput besar yang menghalangi si Yokebed ini supaya tidak terlihat oleh orang-orang Mesir. Akhirnya dia mengendap-endap, berjalan pelan-pelan dan menaruh keranjangnya di atas Sungai Nil itu, di atas air, adik-adik. Dia meminta anak perempuannya yang bernama Miriam untuk mengawasi supaya bayinya ini selamat, adik-adik. Jadi siapa nama anak perempuannya Yokebed? Namanya Miriam. Jangan lupa ya adik-adik, ya Allah telah mempunyai rencana khusus untuk bayi laki-laki ini dan menjaga dia agar tetap selamat. Nah, Miriam tinggal di situ untuk menjaga bayinya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi dengannya. Nah, sementara Miriam menunggu, beberapa perempuan Mesir turun ke tepi sungai. Yang di antara mereka adalah anak perempuan Fir'aun nih. Ia datang ke sana untuk mandi. Ketika putri Fir'aun mendekati rumput yang tinggi itu, ia melihat keranjang kecil yang di dalamnya bayi itu disembunyikan. Wah, ternyata bayi ini ditemukan oleh putrinya Fir'aun. Ia menyuruh pelayannya mengambil keranjang itu baginya. Ketika ia membuka tutupnya, ia kaget. Ia melihat bayi kecil itu. Pada saat itu si bayi mulai menangis. Tangisannya sungguh keras. Putri Fir'aun tahu bahwa ia adalah bayi seorang Ibrani. Tetapi ia merasa kasihan kepadanya. Ia ingin merawatnya. Miriam memperhatikan semua yang terjadi. Ia mungkin takut. Tetapi Tuhan menolong dia untuk berpikir dengan cepat. Ia meninggalkan tempat persembunyiannya. Ia menuju ke putri itu dan bertanya kepada putri itu, "Perlukah saya mencarikan seorang pengasuh Israel untuk merawat bayi itu bagimu?" Jadi si Miriam ini bertanya kepada putri itu, "Putri, apakah engkau butuh pengasuh untuk bayi ini?" Dan putri itu menjawabnya apa? "Ya, itu ide yang baik." Akhirnya Miriam berlari pulang untuk menemui ibunya. Dan ia menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di sungai itu. Dan Yokebed menghampiri putri itu. Yokebed akhirnya mendengarkan cerita dari Miriam dan menghampiri putri itu. Dan ketika Yokebed bertemu dengan putri itu, apa yang dikatakan putri itu kepada Yokebed ya? Akhirnya putri Fir'aun itu berkata, "Bawalah anak ini dan rawatlah dia. Aku akan memberikanmu upah." Bayangkan anak perempuan dari Fir'aun yang kejam, yang ingin memusnahkan semua bayi laki-laki Ibrani akan mengadopsi bayi ini. Jadi mengadopsi itu artinya merawat ya adik-adik, mengangkatnya sebagai anaknya. Dan ternyata Yokebed juga mendapat upah untuk hal itu. Putri Fir'aun menamakan anak angkatnya tersebut adalah Musa. Siapa adik-adik? Nama bayinya itu adalah Musa, yang berarti ditarik dari air. Musa akan bertambah besar menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat penting, dan itu telah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan sangat menyayangi kalian dan aku sebagaimana Ia menyayangi Musa? Ya, aku, Kakak Odi, juga dikasihi sama Tuhan. Tuhan juga mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi setiap orang di bumi ini, dan Ia akan melindungi semua orang yang berharap kepadanya. Tuhan menjaga semua anaknya. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan terus tetap menolong kita. Nah, adik-adik, kita bisa tidak menyebutkan apa saja sih yang Tuhan sudah tolong dalam
kehidupan kita sampai dengan saat ini. Tentu banyak ya adik-adik, Tuhan telah menolong kita dari mara bahaya, Tuhan telah menolong kita mungkin keluarga anggota kita sedang kesusahan, Tuhan tapi menolong kita. Terus apa yang Tuhan lakukan untuk menolong kita? Mungkin kalau kita pikirkan saat ini ya adik-adik, Kakak Odi terlebih pikirkan saat ini, itu tidak masuk akal dalam pikiran Kak Odi. Tidak, aduh Tuhan, kok rencananya sungguh luar biasa ya. Kok ini bisa ya Tuhan? Tapi itulah Tuhan terus menolong kita. Jadi adik-adik, walaupun kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan terhimpit dari masalah, kita kayak rasanya, Tuhan, aku ingin nilaiku bagus, tolong aku Tuhan, bimbing aku dalam pelajaranku. Nah, Tuhan akan menolong kita, tapi satu hal yang adik-adik harus lakukan dan harus ingat selalu dan harus adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Apapun dalam situasinya, kita percaya terhadap Tuhan dan Tuhan akan terus menolong kita dan Tuhan akan terus memelihara kita. Sungguh menyenangkan adik-adik ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hal-hal terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Untuk ketika kita sedang terjadi masalah, ternyata Tuhan terus selalu menolong kita dan memelihara kita dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengatasi masalahnya tersebut. Nah, mungkin adik-adik saat ini sedang ada masalah. Kakak Odi nggak tahu nih masalah adik-adik apa saat ini. Tapi Kak Odi hanya mau berpesan kepada adik-adik supaya adik-adik juga tetap terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Mulut ini nih, mulut yang Tuhan ciptakan untuk kita, jangan segan-segan untuk bilang, Tuhan tolong hamba, Tuhan tolong Alex, Tuhan tolong Abel, Tuhan tolong Audi, Tuhan. Jangan segan-segan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menutup telinganya untuk mendengarkan apa nih yang anak-anaknya butuhkan. Jadi adik-adik, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan terhadap kita. Ya adik-adik, selama kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Ia tidak pernah lelah dan tidak begitu sibuk untuk mendengarkan doa-doa kita. Kita setiap hari bisa berdoa, setiap saat kita bisa berdoa, setiap detik, setiap menit kita bisa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kayak misalnya nih adik-adik sedang dalam ujiannya susah. Tuhan tolong biarkan aku boleh bisa menjawab soal-soal ini. Atau mama papanya adik-adik misalnya sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mama, sembuhkan papa. Jadi adik-adik jangan segan-segan untuk meminta pertolongan Tuhan. Jangan berhenti berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah adik-adik, kita oleh karenanya kita terus berbicara kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap hari adik-adik bisa meluangkan, menyiapkan waktunya, mempersiapkan waktu khusus adik-adik untuk berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita tetap harus percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ketika kita tidak tahu kita harus meminta pertolongan dari mana nih adik-adik, kita terus tetap bisa meminta pertolongan terhadap Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan menolong kita. Percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Yuk kita buka ya adik-adik. Ibrani 13 ayat 6 berkata, Tuhan adalah penolongku. Nah, Kak Odi punya gerakan supaya kita bisa menggerakkannya bersama-sama, supaya kita bisa mengingat. Jadi gerakan ini diambil untuk dari adik-adik yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat ya adik-adik. Yuk kita menghafal ayat hafalan ini. Yuk mari bersama-sama ikutin gerakan Kakak Audi ya. Tuhan
Nih gerakannya seperti ini. Ini artinya Tuhan, Tuhan. Oke, sudah. Tuhan adalah, Tuhan adalah, Tuhan ini adalah penolong, penolong kita. Ya, sebelum Kaldi mengakhiri sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa ya adik-adik. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami, Kau juga telah mengingatkan kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia Tuhan. Ketika kami tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapapun Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan, dan Engkau selalu hadir untuk menyelesaikan dan membantu masalah kami Bapa. Ya Tuhan, biarkan kami terus percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu hadir sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan dalam situasi pandemi COVID saat ini Tuhan, kami dalam keadaan masa sulit Tuhan. Ya Tuhan, biarkan Kau selalu menolong kami Tuhan, memelihara kami Bapa. Biarkan kami selalu merasakan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami Tuhan, biarkan adik-adik kami juga Tuhan boleh selalu senantiasa percaya kepadamu. Semakin hari Tuhan semakin giat untuk berbicara denganmu Tuhan. Dan tidak segan Tuhan, tidak malu Tuhan untuk meminta pertolongan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Biarkan kakak-kakak sekolah minggu juga terus senantiasa Tuhan Kau berkati dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka Tuhan, Kau boleh berkati Tuhan, dan pertolongan-Mu Tuhan senantiasa selalu hadir dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam aktivitas sehari-harinya Tuhan. Kau boleh campur tangan, Kau boleh tolong mereka Bapa. Ya Bapa, berkati akan kesehatan kami Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Tuhan, Kau berikan pertolongan-Mu Tuhan, biarkan pertolongan-Mu Tuhan boleh nyata Bapa, dan kami boleh terlepas Tuhan, boleh terbebas dari virus COVID-19 ini Bapa. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk menerapkan pemerintah yang telah buat Tuhan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan kami Tuhan, dan tidak keluar-keluar rumah Tuhan dan tanpa peralatan-peralatan yang harus kami bawa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lindungi dan sertai kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke, baik adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, benar-benar mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyi satu lagu, dan semoga lagu ini bisa memberikan semangat kepada adik-adik semua untuk mengerjakan tugas-tugas adik-adik semua setelah akhir ibadah hari ini. Oke, mari kita nyanyi lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita,
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu.